Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi material teknik yaitu klasifikasi materi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zaki dengan NIM 24 33 80 64. Sebelum mengetahui apa itu klasifikasi material teknik, sebaiknya kita material teknik. Material teknik adalah bahan yang digunakan dalam proses perancangan dan pembuatan produk atau komponen teknik. Bahan ini memiliki sifat fisik dan mekanik yang sesuai untuk aplikasi tertentu, seperti kekuatan, ketahanan terhadap korosi, kelenturan, dan kekerasan. Pemilihan material teknik yang tepat sangat penting untuk memastikan performa dan keandalan suatu produk. Selanjutnya saya akan oh, menjelaskan apa itu klasifikasi materi. Klasifikasi materi adalah pengelompokan bahan-bahan berdasarkan sifat-sifat fisika dan kimianya. Materi diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu zat murni dan campuran. Satu, zat murni. Materi yang memiliki komposisi dan sifat yang tetap dan konsisten. Zat murni dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama unsur. Materi yang terdiri dari satu jenis atom, misalnya oksigen dan besi. Yang kedua, senyawa, yaitu materi yang terbentuk dari dua atau lebih unsur yang terikat secara kimia, misalnya air, yaitu H2O, dan garam, NaCl. Yang kedua, campuran. Materi yang terdiri dari dua atau lebih zat yang bergabung tanpa reaksi kimia. Campuran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, campuran homogen, yaitu komponen yang tercampur rata dan tidak bisa dibedakan, misalnya air garam. Yang kedua, campuran heterogen, komponen yang tidak tercampur rata dan dapat dibedakan, misalnya campuran pasir dan air. Klasifikasi materi membantu dalam memahami sifat-sifat bahan serta reaksi dan interaksi yang terjadi di antara berbagai jenis zat. Selanjutnya, klasifikasi material yang saya akan jelaskan yaitu terdiri dari logam, non-logam, dan komposit. Non-logam sendiri terbagi menjadi dua, yaitu polimer dan keramik. Yang pertama, logam. Logam adalah unsur atau senyawa memiliki sifat konduktif, mengkilap, keras, dan umumnya padat pada suhu kamar. Logam dapat menghantarkan listrik dan panas dengan baik, serta memiliki kemampuan untuk ditempa atau maleabel dan ditarik menjadi kawat atau daktil. Logam dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan sifat-sifatnya. Berikut adalah beberapa klasifikasi utama logam. Yang pertama yaitu berdasarkan kepadatan. Logam berat memiliki massa jenis lebih dari 5 gram per cm kubik. Contohnya besi, tembaga, timah, dan emas. Dua, logam ringan memiliki massa jenis kurang dari 5 gram per cm kubik. Contohnya aluminium, magnesium, dan titanium. Yang kedua berdasarkan sifat magnetik. Satu, ferromagnetik, logam yang dapat ditarik oleh magnet. Dua, non-magnetik, logam yang tidak tertarik oleh magnet. Yang ketiga berdasarkan reaktivitas. Satu, logam aktif, mudah bereaksi dengan oksigen dan air. Dua, logam tidak aktif, lebih tahan terhadap reaksi kimia. Yang keempat berdasarkan kelimpahan. Satu, logam mulia, logam yang langka dan tahan korosi. Dua, logam dasar, logam yang lebih umum dan mudah teroksidasi seperti besi, tembaga, dan aluminium. Lima, berdasarkan penggunaan. Satu, logam industri, digunakan secara luas dalam industri. Dua, logam mulia, digunakan dalam perhiasan investasi seperti emas dan perak. Setiap klasifikasi memiliki ciri khas yang mempengaruhi penggunaannya dalam industri, teknologi, dan kehidupan sehari-hari. Di sini sudah saya simpulkan contoh-contoh logam, yaitu yang pertama logam feros, yaitu logam yang mengandung besi. Contoh besi, baja. Yang kedua logam non feros, yaitu logam yang tidak mengandung besi. Contoh tembaga, aluminium, timah. Yang ketiga logam mulia, logam yang tahan terhadap oksidasi dan korosi. Yang keempat logam alkali, logam yang sangat reaktif terletak di golongan 1 pada tabel periodik. 5. Logam alkali tanah, logam yang lebih reaktif daripada logam transisi, tapi kurang reaktif dibanding logam alkali.
Yang keenam, logam transisi. Logam yang memiliki sifat-sifat khas seperti kemampuan untuk membentuk banyak jenis senyawa. Yang ketujuh, logam langka atau rare earth metals. Logam yang jarang ditemukan dalam jumlah besar di alam. Setiap jenis logam memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda, tergantung pada sifat kimia dan fisiknya. Di sini sudah saya simpulkan sifat-sifat dari materi logam, yaitu malleability, miscibility, strength, toughness, hardness. Selanjutnya klasifikasi non-logam. Eh, non-logam adalah unsur atau senyawa yang tidak memiliki sifat-sifat khas logam, seperti konduktivitas listrik yang baik, mengkilap, dan dapat ditempa. Non-logam biasanya rapuh, tidak mengkilap, dan merupakan isolator listrik dan panas yang baik. Non-logam sering ditemukan dalam bentuk gas atau padat pada suhu kamar dan memiliki kecenderungan untuk membentuk senyawa kovalen dan unsur lainnya. Macam-macam non-logam yaitu yang pertama gas mulia, yaitu non-logam yang sangat stabil dan tidak reaktif. Dua, halogen, non-logam yang sangat reaktif, berada di lingkungan 17 pada tabel periodik. Tiga, oksigen, unsur non-logam yang penting dalam proses pernapasan dan pembakaran. Yang keempat, nitrogen, gas non-logam yang membentuk sekitar 78% atmosfer bumi. 5. Karbon, unsur non-logam yang membentuk dasar dari semua kehidupan organik. Keenam, sulfur, non-logam yang banyak digunakan dalam berbagai industri. Kegunaan yaitu pembuatan asam sulfat, bahan peledak, vulkanisasi karet, dan insektisida. 7. Fosfor, non-logam yang penting dalam kehidupan makhluk hidup. Non-logam ini sering berperan penting dalam berbagai bidang seperti kimia, biologi, energi, dan teknologi. Sifat-sifat unik mereka menjadikan mereka bahan yang sangat berguna di berbagai industri. Di sini telah saya simpulkan beberapa contoh penggunaan bahan non-logam, bisa dilihat. Selanjutnya, saya juga telah menyimpulkan sifat-sifat dari material non-logam, yaitu yang pertama, tidak menghantarkan listrik, dua, tidak menghantarkan panas, tiga, bersifat rapuh, empat, titik leleh dan titik didih rendah, lima, cenderung membentuk anion, enam, tidak berkilau. Selanjutnya, saya akan mengklasifikasi keramik, yaitu dari pecahan dari non-logam. Keramik adalah material anorganik non-logam yang umumnya keras, tahan panas, dan rapuh. Keramik memiliki struktur kristal atau amorf dan digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi, mulai dari barang pecah belah hingga komponen teknik. Berikut adalah klasifikasi keramik berdasarkan berbagai faktor. Yang pertama yaitu berdasarkan komposisi. Satu, keramik oksida. Keramik yang komponen utamanya adalah oksida logam. Contoh, aluminium oksida, zirkonia, dan titanium oksida. Kegunaan alat potong, komponen mesin, insulasi listrik. Dua, keramik non-oksidasi. Non-oksida. Keramik yang komponen utamanya adalah senyawa non-oksida. Contoh, karbida, nitrida, dan borida. Kegunaan yaitu abrasif, aplikasi tahan suhu tinggi, dan semikonduktor. Tiga, keramik silikat. Keramik yang berbasis silika atau aluminosilikat. Contoh kaca, porselen, tanah liat. Yang kedua berdasarkan sifat mekanis dan fungsional. Keramik tradisional terbuat dari bahan alami seperti tanah liat, kuarsa, dan feldspar. Yang ketiga berdasarkan sifat termal. Satu, keramik refraktori. Keramik yang tahan terhadap suhu tinggi dan digunakan dalam aplikasi yang memerlukan ketahanan panas ekstrim. Contoh alumina dan magnesia. Kegunaan dinding tungku, industri metalurgi, bata bahan api. Dua, keramik tahan suhu rendah. Keramik yang tidak dirancang untuk aplikasi suhu tinggi, lebih sering digunakan dalam barang sehari-hari. Contoh, porselen dan tembikar. Kegunaan barang rumah tangga, dekorasi. Yang keempat berdasarkan aplikasi. Satu, keramik struktural. Keramik yang digunakan karena kekuatannya.
ketahanannya terhadap abrasi, dan ketahanan terhadap suhu tinggi. Contoh silikon nitrida dan silikon karbida. Kegunaan yaitu sebagai komponen mesin, bilah turbin, dan bantalan. 2. Keramik fungsional. Digunakan karena sifat elektronik, magnetik, atau optiknya. Yang ketiga, keramik biomedis. Digunakan dalam aplikasi medis karena kompatibilitas biologisnya. Contoh, eh, hidroksiapatit dan bioglas. Kegunaan implan tulang, gigi palsu, dan sendi buatan. Yang kelima, berdasarkan bentuk. Keramik padat. Keramik yang dibuat dalam bentuk padat biasanya untuk aplikasi mekanik atau struktural. Contoh, bata tahan api dan isolator listrik. Kegunaan konstruksi dan pelapis tahan api. 2. Keramik berpori. Keramik yang memiliki banyak pori-pori yang mempunyai lebih ringan, tapi tetap kuat. Contoh, batu bata berpori dan keramik filter. Yang keenam, berdasarkan metode pembuatan. 1. Keramik ditempa. Terbentuk melalui pemanasan hingga bahan menjadi padat tanpa mencair. Contoh, aluminium oksida. Kegunaan komponen mesin. 2. Keramik kaca. Terbuat dari material kaca yang diubah menjadi struktur kristal melalui pendinginan dan pemanasan terkendali. Contoh, kaca borosilikat. Di sini sudah saya rangkum beberapa sifat-sifat keramik, yaitu kekerasan, ketahanan terhadap korosi, tahan terhadap suhu tinggi, isolator termal, tahanan dielektrik, ringan, ketahanan terhadap tekanan, ketahanan terhadap radiasi, dan ketahanan aus. Di sini juga telah saya simpulkan beberapa contoh penggunaan keramik, yaitu 1. Komponen mesin, pelapis lantai atau dinding, bahan pembuatan busi, sebagai isolator listrik, ketahanan dielektrik, dan terakhir sebagai alat bahan baku alat cetak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan klasifikasi dari polimer. Polimer adalah molekul besar yang terbentuk dari banyak unit berulang, yang disebut monomer, yang terhubung oleh ikatan kimia. Polimer digunakan dalam berbagai industri, mulai dari plastik, tekstil, hingga biomedis. Klasifikasi polimer dapat dilakukan berdasarkan beberapa aspek, seperti sumber, struktur, sifat, dan proses pembuatannya. Yang pertama, berdasarkan sumber asalnya. 1. Polimer alam. Polimer yang berasal dari sumber alam seperti tumbuhan atau hewan. Contoh, selulosa, komponen utama dinding sel tumbuhan. 2. Karet alami, diperoleh dari getah pohon karet. 3. Protein, polimer alami seperti sutra, wol, dan kolagen. Kegunaan, sebagai bahan tekstil, bahan kemasan, dan komponen biologis. 2. Polimer sintetis, yaitu polimer yang dibuat melalui proses kimia di laboratorium atau industri. Contoh, polietilena, yaitu plastik yang umum digunakan dalam kantong dan botol. 2. Polipropilena, yaitu digunakan dalam produk kemasan dan tekstil. 3. Polivinil klorida, bahan pipa, kabel, dan lantai. Dan itulah yang disebut PVC. Kegunaan sebagai plastik, serat sintetis, dan karet sintetis. 3. Polimer semi sintetis. Polimer yang berasal dari bahan alami tetapi dimodifikasi secara kimia. Contoh, selulosa asetat digunakan dalam film fotografi. Rayon, serat buatan dari selulosa, kegunaan tekstil, film, dan plastik. Yang kedua, berdasarkan struktur molekul. 1. Polimer linear, terdiri dari rantai molekul lurus tanpa cabang. Contoh, polietilena, yaitu polimer dengan rantai panjang tanpa cabang. 2. Polivinil klorida, kegunaan sebagai plastik fleksibel, pipa, dan film plastik. 2. Polimer bercabang, memiliki cabang yang menonjol dan
dari rantai utama yang membuatnya lebih lunak atau lebih cair dibandingkan polimer linear. Contoh polietilena dengan densitas rendah. Kegunaan plastik film dan kemasan. Oh, tiga polimer tiga dimensi, yaitu polimer dengan ikatan silang antara rantai molekul, membentuk struktur tiga dimensi yang lebih kaku. Contoh bakelit dan karet vulkanisasi. Yang ketiga berdasarkan proses pembentukan. Satu, polimer adisi terbentuk melalui reaksi adisi monomer tanpa kehilangan molekul kecil. Contoh polietilena dan polipropilena. Dua, polimer kondensasi terbentuk melalui reaksi kondensasi di mana monomer bergabung dengan pelepasan molekul kecil seperti air dan metanol. Contoh nilon dan polyester. Polyester digunakan dalam botol plastik dan serat tekstil. Yang keempat berdasarkan sifat termal. Satu, termoplastik. Polimer yang dapat dilunakkan dan dibentuk ulang ketika dipanaskan dan mengeras ketika didinginkan tanpa mengalami perubahan kimia. Contoh polietilena dan polipropilena. Dua, termoset, yaitu polimer yang setelah mengalami pemanasan dan pembentukan tidak dapat dilelehkan kembali tanpa terdekomposisi. Contoh epoksi dan bakelit. Yang kelima berdasarkan sifat mekanis. Satu, elastomer. Polimer yang elastis dan dapat meregang serta kembali ke bentuk semula setelah gaya dilepaskan. Contoh karet alami dan karet estetis. Kegunaan ban kendaraan, segel, dan gasket. Dua, elastomer, yaitu polimer dengan sifat yang lebih kaku dibanding elastomer, tetapi masih dapat dilelehkan. Contoh polipropilena. Yang ketiga, serat atau fibers. Polimer dengan kekuatan tarik tinggi dan fleksibilitas rendah yang biasanya digunakan dalam bentuk serat panjang. Contoh nilon dan polyester. Yang keenam berdasarkan reaksi terhadap lingkungan. Yang pertama, polimer biodegradable. Polimer yang dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme dalam waktu tertentu. Contoh poliasam laktat. Polimer yang dapat terurai secara alami. Dua, polihidroksial anoat. Kegunaan yaitu sebagai kemasan ramah lingkungan, kantong plastik yang dapat terurai. Dua, polimer non biodegradable. Polimer yang tidak dapat terurai oleh mikroorganisme dan memerlukan waktu lama untuk terdegradasi. Contoh polietilena dan polipropilena. Di sini telah saya rangkum beberapa sifat-sifat dari material polimer, yaitu ada 12: ringan, tahan terhadap korosi, isolator termal, tahanan terhadap getaran dan redaman, ketahanan terhadap pelumas, dapat dibentuk dengan mudah, isolator listrik, tahan terhadap kimia, kekuatan tarik rendah, ketahanan terhadap radiasi, kemampuan dielektrik, dan tahan terhadap suhu. Di sini juga telah saya simpulkan dari berbagai contoh yang telah saya sebutkan, yaitu sebagai kemasan plastik dan minuman, peralatan listrik, peralatan rumah tangga, transportasi, pengemasan, dan pakaian. Komposit. Selanjutnya saya akan menjelaskan klasifikasi dari klasifikasi material komposit. Komposit adalah material yang terbentuk dari dua atau lebih bahan yang berbeda, di mana setiap bahan mempertahankan identitasnya, tetapi bersama-sama memberikan sifat yang lebih baik atau berbeda dibandingkan bahan penyusunnya sendiri. Komposit biasanya terdiri dari matriks atau pengikat dan penguat atau pengisi. Klasifikasi komposit dapat dibagi berdasarkan beberapa faktor, yaitu yang pertama berdasarkan jenis matriks atau pengikat. Yang satu, komposit matriks polimer. Menggunakan polimer sebagai matriks dan seringkali menggunakan serat atau seperti serat karbon atau serat kaca sebagai penguat. Contoh,
komposit fiberglass, dan serat karbon. Kegunaan sebagai industri otomotif, penerbangan, dan olahraga. 2. Komposit matriks logam. Matriks menggunakan logam dengan serat atau partikel sebagai penguat. Contoh, aluminium diperkuat serat silikon karbida. Kegunaan komponen pesawat, otomotif, dan aplikasi struktural lainnya. Yang ketiga, komposit matriks keramik. Menggunakan keramik sebagai matriks dengan penguat berupa serat keramik atau bahan lainnya. Contoh, serat karbon dalam matriks keramik. Kegunaan komponennya harus tahan panas tinggi seperti turbin gas dan rem. Yang kedua, berdasarkan jenis penguat. Komposit serat memiliki penguat. Komposit serat yaitu memiliki penguat berupa serat panjang yang dapat berupa serat kaca, karbon, atau Kevlar. Contoh, fiberglass atau serat kaca dalam matriks polimer. Kegunaan industri penerbangan, otomotif, dan alat olahraga. 2. Komposit partikel. Penguatnya berbentuk partikel kecil atau serbuk, contoh beton, atau campuran semen dengan kerikil atau pasir. Dan komposit metalurgi. Kegunaan konstruksi bangunan dan komponen mesin. 3. Komposit laminat. Tersusun dari beberapa lapisan bahan yang digabungkan menjadi satu struktur. Contoh, plywood. Yaitu lapisan kayu didekatkan dengan arah serat berbeda. Kegunaan konstruksi bangunan dan pembuatan perahu. Yang keempat, komposit hybrid. Menggabungkan lebih dari satu jenis penguat, misalnya serat karbon dan serat kaca dalam matriks yang sama. Kegunaan sebagai industri otomotif, aerospace, dan olahraga. Yang ketiga, berdasarkan bentuk penguat. Komposit serat pendek. Penguatnya berupa serat pendek atau discontinue. Contoh, komposit serat karbon. Kegunaan produk injeksi cetakan atau injection molding. Yang kedua, komposit serat panjang. Serat penguatnya panjang dan kontinu. Contoh, laminat serat karbon. Kegunaan produk struktural yang membutuhkan kekuatan tinggi. 4. Berdasarkan struktur komposit. Komposit sandwich memiliki dua lapisan luar yang kuat dan kaku dengan inti yang lebih ringan di tengahnya. Contoh, panel sandwich digunakan dalam konstruksi pesawat. Kegunaan yaitu panel dinding ringan pesawat dan kendaraan. Komposit monolitik memiliki struktur seragam tanpa lapisan atau inti terpisah. Kegunaan struktur pesawat, otomotif, dan mekanik. Yang kelima, berdasarkan aplikasi. 1. Komposit struktural. Digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan dan kekakuan tinggi. Contoh, jembatan komposit dan sayap pesawat terbang. Yang kedua, komposit fungsional. Digunakan untuk tujuan fungsional tertentu, misalnya sifat termal atau listrik. Contohnya komposit konduktif dan pelindung panas. Kegunaan sebagai alat elektronik dan komponen pemanas. Di sini telah saya rangkum sifat-sifat dari komposit, yaitu ringan, ketahanan terhadap korosi, isolator listrik dan panas, tahan aus dan abrasi, tahan terhadap suhu tinggi, dan ketahanan terhadap retak. Dan di sini telah saya simpulkan juga berbagai contoh dari material komposit, yaitu fiberglass, Kevlar, construct reinforced with steel atau beton bertulang. Yang kelima, plywood atau kayu lapis. Segitulah dari hasil rangkuman presentasi saya. Terlebih terkurang saya minta maaf kalau ada kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.